Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita mau melakukan proses penyepraian teman-teman pada tanaman cabai kita teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu teman-teman bagaimana kondisi tanaman cabai kita teman-teman. Ini dia kondisi tanaman cabai kita teman-teman yang sekarang usianya sekitar 120 hari setelah tanam teman-teman, yang kemarin sudah dilakukan pemetikan yang keempat teman-teman. Pemetikan yang keempat kemarin alhamdulillah kita mendapatkan 26 kilo teman-teman, dan kemarin juga sudah dilakukan proses penyepraian untuk pengendalian atau pencegahan yang namanya antraknosa teman-teman, biasa yang disebut dengan patek teman-teman. Dan alhamdulillah pencegahannya sangat efektif teman-teman. Ini dia tanaman cabenya teman, aman dari yang namanya antraknosa teman-teman. Dan proses penyepraian kita kali ini yaitu untuk memperbanyak buah dan untuk menumbuhkan pucuk-pucuk baru yang bisa mengeluarkan buah, dan buahnya semakin lebat ya teman-teman, semakin banyak. Contohnya seperti ini teman-teman. Dan populasi tanamannya ini sekitaran 1.500 teman-teman. Alhamdulillah buahnya lumayan lebat teman-teman. Ini varietasnya Abayomi teman-teman. Inilah kondisi tanaman cabenya teman-teman, aman yang namanya antraknosa dan juga bercak daun teman-teman, aman sekali teman-teman. Karena kita selalu intent atau rutin untuk melakukan yang namanya penyepraian atau penanganan, dan selalu melakukan proses pencegahan teman-teman, agar tanaman kita supaya tetap terjaga kesehatannya dan juga bisa terjaga imunitasnya teman-teman. Seperti itu contohnya, inilah tanamannya teman-teman, sangat lebat sekali dan juga buahnya bergerombol-gerombol teman-teman. Biarpun sekarang harganya lagi turun ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita syukuri aja. Masalah harga sudah ada yang menentukan teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung saja kita pada proses pencampurannya. Obat apa yang kita gunakan? Oke teman-teman, inilah obat yang kita gunakan teman-teman. Yang pertama itu ada fungisida mancozeb teman-teman, dan yang kedua itu adalah Vokia teman-teman. Inilah obat andalan kita teman-teman, yaitu mengandung zat pengatur tumbuh, bahan aktifnya
Paclobutrajol teman-teman. Inilah yang bisa menyebabkan tanaman kita seperti ini teman, buahnya teman-teman sangat lebat sekali teman-teman. Soalnya ini kandungannya Paclobutrajol teman-teman, yaitu untuk memacu pertumbuhan bunga, buahnya semakin gembel teman-teman, atau seperti ini teman-teman. Dan bahan yang ketiga yaitu adalah Winder teman-teman. Ini enggak lupa saya menggunakan imidacloprid teman-teman. Karena apa? Karena untuk mencegah yang namanya virus kuning teman-teman. Kalau enggak dicegah nanti bisa penyebarannya sangat banyak sekali yang namanya virus bule teman-teman. Dan nutrisinya saya menggunakan Gandasil teman-teman, yaitu produknya Dewi Kayangan. Oke teman-teman, langsung saja kita pada proses pencampurannya teman-teman. Ini dia bahan yang pertama kita masukkan, yaitu adalah mankosek teman-teman, sebanyak 2 sendok makan teman-teman. Dan bahan yang kedua kita menggunakan yang namanya imidacloprid teman-teman, sebanyak 1/2 sendok makan. Dan bahan yang ketiga yang saya masukkan adalah ini dia teman-teman, obat andalan Fukia teman-teman. Bahan aktifnya Paclobutrajol, kita menggunakan sebanyak 10 ml teman-teman. Kalau tanamannya masih kecil menggunakan 5-7 ml teman-teman. Kalau tanamannya sudah besar kita menggunakan 10 ml teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung saja kita masukkan ke tangki dan kita melakukan proses penyepraian teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita pada proses penyepraiannya.